Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibil bait, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom beserta seluruh keluarga yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Guru kita bersama Al-Ustadz Haji Basit beserta guru-guru yang lainnya, orang tua kita, kesepuhan kita Bapak Haji Kasim, dan orang tua yang lainnya, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang haji. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab An-Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau yang dikenal dengan Imam Haddad. Qala al-musannif, pengarang kitab ini yaitu Imam Haddad. Beliau mengatakan, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladzina sabaqat lahum minhul husna wa minal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu annal hajja ila baitillahil haram ahadu mabanil islam wa huwa fardun lazimun mahtumun ala kulli muslimin mustati'in fil umuri marratan wa kadzalikal umrah. Titik. Di dalam kitab ini Imam Haddad mengatakan bahwasanya haji adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? 5. Yang terakhir adalah haji. Apa itu rukun? Para ulama usul mengatakan yang dimaksud dengan rukun adalah ma yalzam min wujudihi wujudun wa min adamihi adamun. Artinya adalah bahwa yang namanya rukun adalah sesuatu yang harus ada. Apabila dia
dia tidak ada, maka tidak ada sesuatu yang berikutnya. Contoh haji, kalau seandainya orang mampu tapi tidak pergi haji, maka Islamnya dipertanyakan. Mampu dari segi finansial, mampu dari segi kesehatan, mampu dari segi perizinan dan lain sebagainya, tapi dia tidak berangkat haji, sungguh Islamnya dipertanyakan. Lihat hadis riwayat Imam Baihaqi. Apa kata Nabi? Man lam yamna'hu anil haji hajatun dhahirah. Barang siapa yang tidak memiliki kebutuhan terdesak, artinya dia punya waktu luang. Au sultanun jair, tidak ada halangan dari pemerintah, artinya dia dapat izin. Seperti di Indonesia, alhamdulillah perizinan haji gampang. Au maradun habisun, atau dia tidak tercegah oleh sakit yang parah, badan sehat, walam yahuj, tapi kata Nabi dia masih tetap tidak berhaji, mampu dari segi fisik, finansial, perizinan dan lain sebagainya, tapi dia tetap tidak berangkat haji. Apa kata Nabi? Falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan, maka orang ini bisa jadi mati dalam keadaan Yahudi atau ini. Ngeri gak Pak? Rumah gede, mobil mewah, tapi belum berangkat, ada gak? Tapi insya Allah di Indonesia Pak, jangankan orang kayanya, orang yang punya tanah sepetak aja sama haji dan umroh luar biasa Pak, girohnya, betul gak? Sampai-sampai kan di Indonesia kuota hajinya tidak mencukupi. Di Bekasi coba haji padahal mahal 51 jutaan, tapi ngantri sampai berapa tahun? 30 tahun Pak, Bu, bayangin ya. Artinya apa? Artinya kan di Indonesia ini sangat banyak peminatnya, betul? Haji sampai ngantri sampai nunggu 30 tahun. Nah ini kan luar biasa sekali ya. Dulu waktu saya di Yaman tahun 2012 Pak, saya haji yang kedua kalinya. Di Yaman itu pemerintah menyediakan kuota 11.000, tapi yang haji ketika itu hanya 5.000. Jadi ada kursi kosong sebanyak berapa? 6.000 Pak kosong, Masya Allah. Di Indonesia bukannya kosong, malah overload, kepenuhan. Ini kan luar biasa sekali ya, menandakan orang Indonesia ini betul-betul memiliki perhatian khusus kepada haji dan umroh. Sampai-sampai ada nenek-nenek ngumpulin duit sehari 2.000 buat berangkat umroh. Nah, ini kan luar biasa sekali. Ada sebuah kisah, ini kisah tentang Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Jadi satu ketika Abdullah ibnul Mubarak akan berangkat haji, tapi sebelum berangkat haji beliau terlebih dahulu datang ke Kufah untuk membeli kendaraan. Kalau tidak kuda maka unta. Beliau ketika itu membawa uang sebanyak 500 dinar. Bapak Ibu tahu nggak uang dinar itu seperti apa? Dinar itu kepingan emas Bapak Ibu. Satu keping 4 gram. Ini sekarang emas 1 gram berapa duit Bu? Hah? Gua pura-pura gak hafal. Ya, hafal banget padahal ibu-ibu. Emas 1 gram 1 juta. Berarti uang 1 dinar berapa juta? Sama dengan 4 juta. Satu keping dinar 4 juta kali 500. Ayo berapa? Lupa lah kemana Pak Ustaz. 2 miliar. Abdullah ibn Mubarak akan berangkat haji, menunaikan ibadah haji, membawa uang 2 miliar.
Tapi sebelum berangkat dia datang ke Kufah untuk membeli kendaraan. Ketika datang ke Kufah, dia melihat seorang perempuan yang sedang berada di tempat sampah. Perempuan itu sedang mencabut-cabuti bulu bangkai bebek. Bangkai kira-kira haram atau halal, Bapak Ibu? Tentu haram sesuai dengan nas Al-Quran. Oleh karenanya Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak ketika itu menegur, wahai perempuan, untuk apa engkau mengambil bangkai bebek? Bukankah itu haram? Apa kata si perempuan ini? Wahai fulan, memang bangkai ini haram untukmu, tapi sungguh ini halal untukmu. Aku adalah seorang perempuan yang memiliki 3 orang anak, seorang janda, dan hari ini adalah hari keempat kami belum makan. Maka Abdullah ibnu Mubarak tertegun dan bertanya, wahai perempuan, memang siapakah engkau? Maka si perempuan ini mengatakan, anam ro'atun alawiyatun, aku adalah seorang perempuan alawiyah. Alawiyah ini bahasa kitanya syarifah. Bapak Ibu tahu syarifah? Hah? Syarifah itu Habib perempuan, bahasanya gitu. Kalau Habib kan laki-laki, kalau Syarifah perempuan. Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Yaman disebutnya Hababah. Kalau yang laki-lakinya Habib. Di Timur Tengah, di daerah yang lainnya disebutnya Sayyid atau Syarif. Kalau di Indonesia dikenal dengan sebutan apa? Habib dan Syarifah. Mendengar ucapan wanita tersebut, maka Abdullah ibnu Mubarak berkata di dalam hati, kok bisa Syarifah, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang memperhatikan, sampai-sampai dia harus mencari makanan di tempat sampah. Kemudian Abdullah ibnu Mubarak pun mengeluarkan uang yang dia bawa untuk bekal haji. Dikeluarkan semua 2 miliar dan diberikan kepada Syarifah tersebut. Ya, uang 2 miliar kan bisa buat beli rumah, bisa buat usaha dan mencukupi anak-anaknya. Wahai Syarifah, ini uang 2 miliar untukmu dan untuk anak-anakmu. Mulai sekarang engkau tidak akan kelaparan lagi. Engkau bisa beli rumah, tempat tinggal yang layak. Itu semua aku lakukan semata-mata demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira Bapak, kalau kita dikasih duit 2 miliar mau dipakai apa? Yakin kawin deui, Bu? Tapi yakin, Bu? Yakin kawin deui. Dibang duit pas-pasan geus berencana terus. Kalau mau diboga duit beneran. Awewe mau lihat Pak Ustadz cenah, Masya Allah. Iya. Jadi Abdullah ibnu Mubarak memberikan uang bekal hajinya sebanyak 500 dinar atau sama dengan 2 miliar kepada Syarifah tersebut. Wahai Syarifah, ini untukmu dan untuk anak-anakmu. Aku tidak akan pergi haji. Diberikanlah bekal hajinya. Abdullah ibnu Mubarak pulang. Kalau kita kira-kira berani nggak Bapak Ibu kayak gitu? Melihat Syarifah terlantar, keturunan Rasulullah kelaparan, kita berikan semua harta kita tidak jadi haji. Kalau kita kan nggak mungkin ya. Akhirnya Abdullah ibnu Mubarak pun pulang ke rumah. Berlalulah musim haji, tetangganya berangkat haji, saudaranya berangkat haji. Hanya Abdullah ibnu Mubarak ketika itu yang tidak berangkat haji. Nah, ketika berlalu musim haji, maka orang-orang pun banyak yang pulang dari hajinya. Maka Abdullah ibnu Mubarak pun mendatangi salah satu
tetangganya. Untuk apa? Untuk meminta doa. Ini sunnah ya Bapak Ibu. Setiap ada yang pulang haji, ada yang pulang umroh, kita datangi. Untuk apa? Semata-mata untuk meminta doa. Karena doa orang yang kembali dari haji dan umroh adalah doa yang mustajab. Bukan karena sorban tasbih sama sejadah, bukan. Masya Allah, bukan oleh hajinya yang kita harapkan, tapi semata-mata doanya yang mustajab. Maka Abdullah ibnu Mubarak walaupun seorang ulama besar, seorang ahli ibadah, dia tetap mendatangi tetangga-tetangganya yang baru pulang haji. Ketika mendatangi salah satu tetangganya, Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, taqabbalallahu hajjakum wa syakara sa'yakum. Wahai tetanggaku, mudah-mudahan Allah menerima hajimu. Apa kata tetangganya? Begitu pula engkau wahai Abdullah, mudah-mudahan Allah menerima hajimu. Abdullah kaget, Bapak Ibu lah, saya kan enggak haji. Kata tetangganya, enggak, kan kita bareng di Mekah bareng, di Musdalifah bareng, di Masjidil Haram juga ketemu. Kata Abdullah, wah orang ledek nih. Kan yang baperan begitu ya, kan ngeledek ya, mentang-mentang aing teh haji. Maka Abdullah ibnu Mubarak kaget, Pak. Kemudian setelah itu dia datang ke rumah tetangga yang lainnya, sama beliau mengatakan taqabbalallahu hajjakum wa syakara sa'yakum, semoga Allah menerima hajimu. Kata tetangganya, begitu pula engkau wahai iman, wahai Abdullah ibn Mubarak, mudah-mudahan Allah menerima haji kita bersama. Abdullah ibn Mubarak tambah kaget. Tadi di tetangga pertama seperti itu, sekarang kok seperti itu. Wah, berarti tetangga pertama gak ledek nih, beneran berarti nih yang pertama nih. Tapi saya masih ragu. Datang lagi ke tetangga berikutnya. Kata tetangga yang berikutnya, semoga Allah menerima hajimu. Begitu pulang kau lah. Ini 3 orang sudah mengatakan seperti itu. Kan kita di Musdalifah bareng, wukuf bareng, sa'i ketemu, tawaf ketemu. Aku dan kau sama-sama berhaji wahai Abdullah. Tambah bingung Pak Abdullah. Maka ketika itu dia pun pulang ke rumah, tidur. Di dalam tidurnya dia didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Wahai Abdullah, jangan kaget, jangan heran. Kenapa? Karena ketika engkau memperhatikan anak cucuku, engkau memperhatikan keturunanku, engkau berikan semua bekal hajimu untuk keturunanku, sungguh aku berdoa kepada Allah agar Allah menciptakan satu malaikat yang setiap tahun berhaji untukmu, dan itu sampai hari kiamat. Sampai kiamat engkau tidak perlu haji, tapi engkau akan tetap dapat pahala haji. Tapi kata Nabi, kalau engkau lagi kangen ke Baitullah silakan haji, tapi tidak haji pun tidak apa-apa. Setiap tahun engkau akan mendapatkan pahala. Masya Allah Pak, luar biasa. Itu semua tidaklah terjadi melainkan karena Abdullah memperhatikan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini luar biasa. Makanya sama Habib, sama Syarifah, sama keturunan Nabi jangan sembarangan Pak. Kalau ada keturunan Nabi di kampung kita kesusahan, bantu, perhatikan hajat-hajatnya. Kalau kita memperhatikan keturunan Nabi, maka sungguh Nabi akan memperhatikan kita. Mau nggak Bapak Ibu dapat perhatian dari Nabi? Nah, maka perhatikan para habaib, perhatikan para syarifah, perhatikan keturunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tahu almarhum Abah Sepumpul Kiai Haji Ahmad Zaini bin Abdul Ghani, ini ulama besar di Kalimantan.
Ya, terkenal dengan sebutan guru sakumpul. Ini kalau haul beliau, masya Allah luar biasa. Semua pedagang menggratiskan dagangannya. Bahkan tukang bengkel gratis pak, servis bengkel di situ. Tukang perahu, ojek menggratiskan semuanya. Ketika ditanya kenapa seperti itu, mereka mengatakan kami hanya ingin mendapatkan barokah daripada apa? Sekumpul. Artinya kan beliau benar-benar ulama karismatik, betul. Ulama luar biasa. Haul orang hadir ribuan. Bahkan dari Cikarang banyak pak yang datang. Dari seantero di Nusantara yang datang, bukan hanya di Kalimantan saja. Ini ulama besar di Kalimantan. Nah, beliau itu kenapa menjadi ulama besar yang sangat karismatik, bahkan beliau itu disebut-sebut sebagai seorang waliullah, wali besar. Dari mana dapat makomnya? Salah satunya adalah beliau selalu memperhatikan anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu kan kiai plus kaya. Nah, orang kalau punya ilmu, punya harta kan apa? Ditakutin ya, ditakutin, dihormatin. Ini luar biasa. Beliau ini selain seorang ulama, kaya juga pak. Setiap bulan beliau itu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para syarifah. Jadi syarifah yang sudah janda-janda, namanya janda kan ya, nggak ada yang nafkahin. Siapa yang menafkahi? Beliau. Diperhatikan anak keturunan Nabi yang janda-janda, yang tua-tua, yang kesulitan, betul-betul diperhatikan oleh beliau. Nah itulah salah satu amalan beliau. Kenapa beliau menjadi ulama besar, karismatik, mendapatkan makom wali yang begitu besar? Semata-mata karena memperhatikan anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu kepada para habaib, kepada para syarifah. Jangan sampai benci, jangan sampai memusuhi, jangan sampai menelantarkan. Kan sekarang lagi viral ya. Tahu nggak Bapak Ibu yang lagi viral? Ada kiai yang mengatakan bahwa habaib di Indonesia diragukan nasabnya, apakah sampai kepada Rasulullah atau tidak. Tuh. Tahu nggak Bapak Ibu yang lagi viral? Ini gara-gara satu kiai ini rame se-Indonesia. Ya, yang dukung habaib bela mati-matian. Yang tidak senang kepada habaib ini jadi apa? Jadi aji mumpung Pak, habaib diserang, habaib direndahkan. Ada dua perkataan seperti ini. Ada yang mengatakan ini pembelaan dari habaib. Satu orang habib bodoh lebih mulia daripada 70 ulama, 70 kiai, 70 orang alim yang bukan habib. Kira-kira betul nggak Bapak Ibu? Saya ulangi lagi ya. Satu habib bodoh, nggak punya ilmu, lebih mulia daripada 70 kiai yang bukan habib. Kira-kira betul nggak? Oke, ini dari yang pro. Yang kontra dibalikin, satu orang kiai, satu orang alim lebih mulia, lebih afdol daripada 70 habib yang bodoh, yang tidak berilmu. Kira-kira itu betul nggak? Atau mana yang betul? Lah lieur cenah. Kira-kira Bapak Ibu ini yang mana nih yang betul? Satu habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai, atau satu kiai lebih mulia daripada 70 habib bodoh? Dua-duanya betul. Cuman karena orang itu tidak paham konteks, maka ributlah orang. Ya, seharusnya bagaimana? Dalam konteks nasab betul, satu habib walaupun bodoh
dia lebih mulia daripada 70 kiai, 70 orang berilmu yang bukan habib. Kenapa? Konteksnya adalah nasab. Apa kata Allah? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Ini dibahas oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Qur'anil Azim, bahwa nasab yang paling mulia di alam semesta adalah nasab baginda Nabi Muhammad dan keturunannya para habaib ahlul bait. Nah, ini konteksnya apa? Nasab. Tapi kalau konteks keilmuan, suri tauladan, kita cari guru, maka carilah orang alim walaupun bukan habib. Tuh, kalau paham konteks kan enak ya Bapak Ibu. Kita pengen belajar, pengen berguru, ingin tahu hukum halal haram, ingin tahu agama Islam, maka yang harus kita cari siapa? Orang alim, walaupun bukan habib. Tapi ketika kita melihat masalah nasab, maka sungguh Pak, nasab yang paling mulia adalah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para habaib ini walaupun tidak alim tetap mulia. Walaupun habib ini tukang maksiat tetap apa? Mulia. Jangan dilihat maksiatnya, tapi lihat nasabnya. Betul. Jadi jangan sampai kita salah konteks Pak. Ya. Kenapa ente mabok? Habib aja mabok. Kenapa ente judi? Habib aja judi. Kenapa PDI? Habib aja PDI. Masya Allah, masalah itu jangan diikutin. Ya, masalah kita melihat Habib maksiat, masalah kita melihat Habib melakukan dosa, biarin itu urusan dia. Urusan kita adalah menghormati Habib tersebut, karena di dalam dirinya ada darah mulia yang mengalir, yaitu darah baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau mau nyontoh, mau menjadikan suri tauladan, itu ulama, orang-orang yang berilmu walaupun bukan habib. Apalagi sudah berilmu kemudian dia habib, ini lebih luar biasa lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Orang banyak ribut di media sosial, nggak paham konteks, nggak belajar ilmu logika, tidak pandai menempatkan satu perkataan pada tempatnya. Kadang orang lagi ngomongin apa, yang kritik masalah apa, nggak nyambung. Itu yang bikin ribut. Ya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat 97. Dan karena Allah, wajib bagi manusia melaksanakan haji, tapi khusus bagi yang mampu. Pak Ustadz, yang nggak mampu gimana? Kita nggak punya duit buat pergi haji, mahal, 51 juta per orang. Betul. Belum lagi biaya-biaya yang lainnya. Tenang, ada amalan alternatif yang setara dengan haji dan umroh. Apa? Hadis riwayat Tirmidzi. Man shallal fajra fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, tsumma yajlis yadhkurullah, setelah sholat subuh dia berzikir, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, tunggu waktu 16 menit, tsumma yusolli rak'atain. Setelah itu sholat 2 rakaat, entah sholat duha atau sholat isyraq. Apa kata Nabi? Kanat lahu kahajjatin wa umratin tamatin. Orang yang melakukan amalan tersebut, sholat subuh jamaah, zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan tuh. Ini kan amalan alternatif ya, yang tidak bisa pergi haji, tidak punya kesempatan pergi umroh, maka cukup mengamalkan amalan yang tadi, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umroh.
Ayat berikutnya tidak akan saya terangkan, tapi saya akan berikan sebagai hadiah. Ini amalan nih Pak Bu ya. Surah Al-Hajj ayat 27. Ini amalan untuk perempuan yang ingin menikah. Perempuan ingin menikah dan ingin cepat datang jodoh. Nah, Al-Hajj ayat 27. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa addi fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini amalan khusus buat perempuan ya. Buat laki-laki nanti ada. Hah? Laki-laki amalannya gaji Pak. Punya gaji gede, wah perempuan mana yang nggak mau? Gaji sebulan 50 juta Pak, sebanyak-banyak. Nah itu amalan laki-laki ya. Nah ini amalan untuk perempuan yang ingin cepat menikah, ingin cepat dapat jodoh, diulang-ulang terus setiap habis sholat dengan bilangan yang ganjil, mau 1, 3, 5, 7, terutama pas sholat hajat dan tahajud. Ketika kata rijalan niatkan pada seseorang. Mantap ya. Jadi bahasa lainnya pelet itu Pak. Cuman pelet syariah. Bang aja ada syariahnya, masa pelet nggak ada syariah. Wa addi fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Niatkan. Si anu. Ya, niatkan. Agar dia apa? Datang dah. Wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Wa adzin finnas, dan serulah manusia bil haji, untuk menunaikan haji, yaitu karijala, maka akan datang kepadamu dengan berjalan. Wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin, dari seantero negeri maka banyak orang yang akan menuju kepadamu. Ini kan pelet banget ya. Tapi yang udah nikah mah jangan. Nanti bapak praktekin sudah we kalau laki ke bujarap yang kawin deui Pak Ustaz. Gila. Ini bukan amalan laki-laki ya, ini amalan perempuan. Titik wallahu a'lam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, sebagaimana biasanya, yang ingin bertanya persilahkan kepada Bang Karni. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jangan pantun di kolam ikan ini. Bila kita melihat Cakep. mengisi air ke dalam kulah. Cakep. Kulahnya panjang, luas dan lebar. Cakep. Kalau ibu-ibu banyak masalah, obatnya ngaji dan sabar. Masya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, siapa yang mau bertanya dipersilakan. Ada nggak nih? Kalau nggak ada, kita makan dulu. Ada tuh. Sebelah mana? Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak kelebihan, mohon maaf ketika untuk bahasan yang minggu kemarin tentang masalah rokib dan natib. Hanya mencatat setiap yang diucapkan dan dilakukan atau perbuatan. Pertanyaannya, bagaimana tentang pekerjaan hati? Seseorang punya niat baik, niat buruk, bahkan ada istilah zikir qalbu. Pertanyaannya itu, apakah ada nilainya tentang pekerjaan hati itu? Sedangkan rokib hati itu hanya mencatat setiap yang diucapkan dan yang diperbuatkan.
Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawwaza an ummati ma khatara bibali. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melewatkan sesuatu yang baru terlintas di dalam hatinya. Artinya yang namanya lintasan-lintasan hati selama tidak dikerjakan dan selama tidak diucapkan, maka itu tidak dihitung sebagai apapun. Tidak dihitung sebagai pahala, tidak dihitung sebagai dosa. Kita di dalam hati, ada nenek-nenek, gua jorokin ah. Jadi di jero hati kayak nenek-nenek, paling sliding ah gitu. Itu belum dicatat sebagai dosa, ya belum, karena hanya lintasan saja. Atau sebaliknya, mau berbuat baik. Ada musafir, saya mau kasih 5 juta. 5 juta nih, Masya Allah. Cuman baru kepikiran, itu belum dicatat. Ya, nah jadi yang namanya lintasan-lintasan hati, baik yang buruk ataupun yang baik, itu belum dicatat. Sehingga lintasan itu diaplikasikan baik dalam bentuk ucapan atau bentuk perbuatan. Kalau sudah diucapkan, hati-hati. Atau sudah menjadi perbuatan, maka baru dicatat. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baiklah. Ada lagi? Pak Haji Edi udah. Biasanya ayo Pak Haji Edi. Amun ayah di kerendengan, di teangan. Ya. Kiranya sampai di sini. Ya, sedikit tambahan. Ada hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini masih berkaitan dengan yang tadi ya. Ini redaksi cukup panjang. Innallaha katabal hasanat wasaiat thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati difin ila adha'afin katsira. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan wahidah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu hasan sayyi'atan wahidah. Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Maknanya seperti ini. Siapa orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, ini sudah jadi niat dan sudah jadi tekad Pak ya. Kalau tadi kan yang pertama apa? Hanya lintasan-lintasan saja, kepikiran bahasa kita. Kalau ini sudah jadi tekad. Siapa orang yang bertekad melakukan kebaikan tapi tidak sampai teraplikasikan, maka tetap Allah akan mencatat sebagai satu kebaikan. Dia sudah bertekad ingin sedekah, pas mau sedekah lupa bawa duit, nah tetap Allah mencatat satu pahala. Dan ketika dia benar-benar melakukannya, dia bertekad sedekah kemudian dia benar-benar bersedekah, minimal pahalanya 10 kali lipat, bahkan bisa jadi 70 kali lipat, bahkan bisa jadi kelipatan-kelipatan yang tak terhingga. Begitu pula ketika melakukan berniat buruk, ketika bertekad melakukan keburukan kemudian dia melaksanakannya, maka dosanya cuma 1. Tapi jika dia tidak melaksanakannya, dia sudah berniat buruk ingin mencelakakan orang, tapi kemudian dia tidak jadi melaksanakannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu pahala. Nah jadi seperti itu ya. Kalau yang pertama tadi baru kepikiran, itu belum dicatat apa-apa. Yang kedua sudah jadi niat dan tekad, itulah yang mulai tercatat. Nah, bisa tercatat baik, bisa tercatat buruk. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akan ditutup oleh guru kita Al-Ustaz Haji Basit, kepadanya kami persilahkan.